Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Now I'm going to share about pembelajaran berdiferensiasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 di sekolah menengah. Video ini dirancang oleh saya sendiri, Ismatul Maula, sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 di Universitas Jember tahun 2022. Berikut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik memiliki keberagaman karakteristik, sehingga mengharuskan guru untuk memberi treatment atau perlakuan yang berbeda pula. Dalam artian, guru perlu memberi perlakuan sesuai dengan karakteristik pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru juga perlu memetakan dan memahami kebutuhan belajar setiap peserta didik. Berikut merupakan langkah-langkah memahami kebutuhan belajar. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Yang pertama yakni kesiapan belajar peserta didik, yang mana sebelum mempelajari materi, guru perlu memetakan kebutuhan peserta didiknya. Guru harus mendiagnosa kesiapan belajar peserta didik. Seperti misalnya pada diferensiasi konten, terdapat peserta didik yang telah siap mempelajari materi yang di dalamnya terdapat sebuah masalah berupa tantangan atau kemampuan berpikir tingkat tinggi atau bisa disebut dengan HOTS. Di sisi lain, terdapat peserta didik yang mungkin masih perlu mempelajari hal-hal yang mendasar terkait materi tersebut. Tentunya, perbedaan kognitif yang terdapat pada peserta didik tersebut memberi referensi atau membantu guru untuk mempersiapkan bahan ajar yang akan mereka implementasikan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, yakni minat belajar peserta didik. Hal yang perlu dilakukan juga sebelum melakukan pembelajaran oleh guru, yakni memetakan minat peserta didik. Seperti contohnya, terdapat peserta didik yang senang belajar seni atau sains. Dalam hal ini, guru harus siap untuk memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minat belajarnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yakni profil belajar peserta didik. Pemetakan pada kebutuhan ini, peserta didik lebih cenderung kepada bagaimana peserta didik belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Dalam satu kelas, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Terdapat peserta didik yang gaya belajarnya menggunakan visual, audio visual, bahkan kinestetik. Jadi, guru diharapkan untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang visual, audio, atau audiovisual. Seperti itu. Yang berikutnya yakni langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana langkah pertama yakni menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran menentukan proses langkah-langkah penerapan pada pembelajaran diferensiasi selanjutnya. Yang kedua yakni melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik.
Seperti itu. Terus yang ketiga, menentukan strategi yang akan diimplementasikan dan alat penilaiannya. Nah, strategi yang akan diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Terus yang keempat, yakni menentukan kegiatan pembelajaran. Setelah menentukan 3 langkah di atas, maka langkah selanjutnya yakni menentukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, yakni melakukan refleksi. Yang mana dalam tahap ini, guru mencoba merefleksi yang mana yang perlu diperbaiki dan yang pada tahap mana yang perlu dipertahankan, seperti itu. Terus yang selanjutnya yakni alasan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya menyertakan 2 alasan. Yang pertama yakni karena keberagaman peserta didik dalam aspek kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Jadi karena keberagaman peserta didik, kami sebagai guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yakni pembelajaran terlaksana dengan baik dan optimal. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, jadi minat serta gaya belajar peserta didik itu tercover, terfasilitasi, yang nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal, seperti itu. Jadi pembelajaran mencapai hasil yang telah ditetapkan atau ditargetkan. Yang selanjutnya yakni pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dengan hasil capaian yang maksimal. Guru dapat mengetahui dan memahami gaya belajar peserta didik. Dan yang kedua, guru dapat menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Poin selanjutnya yakni koneksi antar materi. Jadi pada slide ini saya menghubungkan antara materi yang berada pada mata kuliah ini dengan materi yang berada pada mata kuliah yang lain, seperti itu. Yang mana pada materi ini terdapat telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik, yang mana topik ini atau materi ini berhubungan dengan perspektif sosiokultural, yang mana dalam materi perspektif sosiokultural, guru perlu dalam pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, politik peserta didik, yang mana guru perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni berhubungan dengan pemahaman peserta didik. Jadi topik ini saya hubungkan dengan 2 mata kuliah, perspektif sosiokultural dan pemahaman peserta didik. Seperti itu. Demikianlah pemaparan atau sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya ketahui. Good luck. Let's create comfortable and adorable learning process. Jadi jika ada kesalahan atau kritik saran dari viewers, silahkan ditulis di kolom komentar. Don't forget to like, share, and comment my video. That's all, and thank you.